Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, kita akan hari ini dibuka dengan singkat. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya nanti materinya tidak terkurangi karena kepanjangan bukaan nanti ya. Ini agak terkurang. Baiklah, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala memberikan berkat rahmat ya kepada kajian kita yang kita lakukan hari ini. Baik, sekarang kita langsung kepada pembaca Al-Quran. Monggo yang bertugas membaca Al-Quran siapa, Bu? Pak Edi, Pak Edi, tapi mudah-mudahan belum berangkat kerja. Ini sudah ini. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada waktu nih. Monggo Pak Edi. Izin memulai ya, Pak Alwi, Pak Ustadz. Monggo, Ayat 133 Ali Imran. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Astagfirullahal azim. Maha benar. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang mendapatkan ampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Riyadi. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengar, ya, kita mendapatkan bersama-sama mendengarkan baca Al-Quran yang dibaca baik sekali, ya, dan ini sudah didengarkan oleh orang hampir se-Indonesia ini. Mungkin yang haji yang sekarang sedang melakukan umroh haji yang di sana itu juga ada yang mendengarkan, membuka link ini, nanti juga kita bisa sampai. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa tadi tidak dibuka seperti biasanya? Ini sudah cukup karena tadi sudah banyak penjelasan-penjelasan, dan itu memang sunnah kita membuka dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi tersebut. Namun dengan kita bacaan-bacaan Bismillah, itu juga setiap perkara yang baik itu diawali dengan Bismillah. Baiklah, ya. Ini kita awali karena kita akan menerangkan tentang Islam, ya, kemudian iman dan ihsan, maka kita masuk dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran ini supaya kita akan mendapatkan berkahnya, ya, yang akan kita pelajari ini. Kenapa saya mengambil di sini surat Al-Imran ayat 133 sampai 136? Karena di dalamnya ada yang namanya ihsan. Ihsan itu tingkatan. Ya, yang pertama kali adalah Islam, ya. Itu kemudian yang kedua adalah iman, ya. Yang ketiga takwa, dan yang terakhir adalah ihsan, ya. Kalau sudah sampai ihsan dan takwa itu sudah ada dua tangga, yang terakhir itu adalah suatu puncak yang kita kejar di dalam agama Islam ini. Namun kalau masih Islam, masih banyak hal yang harus kita perbaiki dan amalan-amalan yang harus kita sempurnakan. Demikian iman, ya. Ya, kalau sudah Islam dan iman kita tingkatkan kepada takwa kepada Allah Ta'ala, karena banyak ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina, berapa ayat yang seperti itu. Nah, untuk mengetahui bahwa antara Islam dan iman itu lebih dulu, Islam dulu, baru iman, maka kita lihat di dalam surat Al-Hujurat dulu. Surat Al-Hujurat, surat nomor, ya, surat nomor yang ke-49 ayat 14. Ya. Ayat 14 itu ternyata kita ada orang mengatakan beriman, Rasulullah tidak mau menerima. Karena iman belum masuk. Orang yang pertama kali kenal itu Islam dulu, ya, baru nanti iman, karena hakikat iman belum dimiliki. Moga Pak Tomo ada nggak? Ada, Ustaz. Moga Pak Tomo. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi meskipun orang yang masih Islam, kalau amalan-amalan sama dengan orang beriman, sama. Tidaklah orang yang masih dalam tingkatan Islam sebelum naik kepada takwa itu, amalnya berbeda di sisi Allah sama. Ya. Qalatil A'rabi, ya, berkatalah seorang Arab Badui dari gunung ini, ya, ini amanah, tiba-tiba datang kepada Nabi kita menyatakan aku telah beriman, ya, karena barangkali menurut dia itu begitu masuk Islam sudah beriman. Kul, maka Allah memerintahkan katakan kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin akan tetapi kulu aslamna, katakan aku baru Islam. Tadi Islam dulu, tunduk dan patuh dulu. Kenapa? Walama yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, ya. Ini wa in tuti'ullaha, namun meskipun demikian kalau tahu tetap taat kepada Allah wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya, la yalitkum min amalikum, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal yang kamu kerjakan. Sama antara orang yang muslim dengan mukmin, artinya tingkatan Islam sampai tingkatan beriman. Innallaha ghafurur rahim.
Sedangkan yang dimaksud iman menurut Al-Quran ayat yang ke-15, semoga Pak Tomo. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar pengakuan imannya maksudnya. Jadi orang yang baru mengenal Islam ya belum sampai seperti ini. Maka dijelaskan oleh Allah hakikat iman ini. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman billahi kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bahwa Allah lah penciptanya, Allah lah tempat bergantungnya, Allah yang menjamin segala kehidupannya itu dirasakan di dalam hati ini. Wa rasulahu, dan iman kepada Rasulnya. Taat patuh kepada Allah. Jadi kalau diperintahkan oleh Allah senantiasa dikerjakan dengan sebaik dan sesempurna mungkin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepadanya. Jadi tidak ditambah, tidak dikurangi. Namanya agama ya seperti itu. Ya. Summalam yartabu. Kemudian dia tidak ada sedikit keraguan tentang agama yang dipeluknya. Islam yang diikutnya, dianutnya. Tidak ada sedikit keraguan. Jadi orang yang beriman itu Islamnya sudah tidak ragu-ragu lagi. Tidak mungkin mereka itu akan jadi orang murtad. Yang jadi orang murtad ya orang Islam, bukan orang mukmin. Orang mukmin tidak mungkin murtad ini. Sumalam yartabu wajahadu bi amalihim wa anfusihim. Kemudian dia siap untuk berjihad dengan harta dan diri mereka. Jadi kalau diperintahkan perang melawan orang kafir siap. Ya, kalau diperintahkan untuk perang menegakkan jalan siap. Kalau diminta hartanya untuk dikeluarkan dalam rangka untuk mentaati Allah siap. Jadi kalau orang beriman itu sudah tidak terpikirkan karena berasa dirinya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siap berjihad dengan harta dan diri mereka. Ya. Fisabilillah di dalam jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Allah. Maka kata Allah, ulaika mereka itulah humus shadiqun, mereka yang benar pengakuan iman. Kalau kita mengaku beriman, kok masih berat diajak ya untuk menegakkan agama Allah ini, ya dipertanyakan benarkah pengakuan imannya. Khususnya kalau di sini berjihad dengan diri dan hartanya. Kita juga ikut pengajian untuk menegakkan Islam ini, menegakkan agama ini. Kalau kita nggak ngerti agama, ya sudah, ya, nggak ada apa-apanya kita ini. Ya. Dia berjuang dengan dirinya dan hartanya untuk menjadi seorang yang berpengetahuan agama. Tentu, ya, kita membutuhkan biaya atau kata orang Jawa jerbasuki mawa beyo. Kalau ingin basuki, ingin selamat. Nah, dunia dan akhirat ada sarannya mencari ilmu, dan mencari ilmu itu tentu wabul khotin ya dengan harta ya dengan harta. Oleh karena itulah jangan ragu-ragu kalau kita menjadi donasi di Ashifa itu harta kita dibersihkan ya, diantaranya untungnya karena ada yang mau menerima ini harta yang kita miliki tidak akan menjadi harta terbersihkan. Maka jangan sampai ragu-ragu. Di samping itu kembali kepada diri kita sendiri. Tidak orang lain yang mendapat manfaat ini. Dan lebih-lebih kalau nanti ini manfaatkan orang lain dapat meraih kebaikan dari apa yang pernah kita kerjakan. Maka dari itu besok sama-sama tidak sama. Ya, karena ada beberapa yang ikutnya sergap. Tapi pada saat donasi tidak ada masuk. Itu saya lihat di catatannya Pak Andi kok nggak pernah ini kemana? Oh mungkin yang tidak tercatat. Saya hanya memikirkan seperti itu, yang tidak ada itu tidak tercatat. Barangkali dia secara sembunyi-sembunyi karena pernah itu juga diumumkan sampai sekian juta itu mereka juga tidak mencatatkan namanya di dalamnya. Nah, ya lebih bagus kalau dicatatkan saja ya, karena sedekah dengan terang-terangan itu baik, tapi kalau dengan sembunyi memang lebih baik ya. Tapi sebaiknya supaya kita tidak ada nanti ini kok nggak pernah tuh ya, ustadznya Ustadz Kardi kok pernah nggak ada umpamanya ya, lebih baik kita sampaikan aja lah, nggak apa-apa, kita tidak pernah
dia anggap oleh Allah riya. Inilah, maka pada saat ini kita akan membicarakan dalam hadis tentang iman, ya, tentang Islam, iman dan ihsan, ya, melalui sebuah hadis, ya. Maka sebelum saya masuk kepada hadisnya, maka saya akan sampaikan beberapa fikih hadis ini, ya. Fikih hadis yang pertama adalah ini definisi tentang Islam. Ya, di sana nanti akan pada hadis itu diterangkan. Secara istilah etimologi Islam itu artinya menyerah sepenuhnya kepada Allah. Namun secara terminologi agama ini, maka Islam itu berarti ialah agama yang dilandasi oleh 5, yaitu syahadatain. Bersyahadat, ini nanti pada hadis yang kita baca sebentar lagi, ya. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pintu pertama. Segala urusan itu adalah Islam. Syahadat, kalau nggak ada syahadatnya, semua apa yang kita kerjakan tidak ada artinya. Ya. Yang kedua adalah menunaikan sholat wajib, ya, pada waktunya. Jadi menunaikan sholat wajib pada waktunya. Jadi tidak segera menunaikan sholat saja. Jadi sholat itu nanti dikerjakan tepat pada waktunya dan memenuhi syarat rukun, ya, dan memperhatikan adab-adab di dalam sholat. Barangkali mungkin, ya, kalau kita sholat yang penting menutup aurat, tapi nggak punya adab, ya, tidak menyenangkan, ya. Misalnya, ya, kita datang, ya, kaos-kaos oblong, misalnya Jumatan atau sholat hari raya, ya, pakai celana yang ya itu sah sholatnya, karena sudah menutup aurat, tapi namanya tidak pakai adab-adabnya ditinggalkan. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, itu mestinya bagi yang mampu, karena Islam itu tidak akan pernah memaksa kepada pemeluknya yang mampu dikeluarkan, ya, karena ini memang haknya atau kewajiban dari orang yang jadi orang muslim. Yang keempat puasa Ramadan, yang keempat haji, ya, sekali seumur hidup jika ia mampu atau mempunyai biaya untuk menurunkan pergi haji ke Baitullah, ya. Baiklah, sebelum itu kita baca hadisnya saja, supaya hadisnya itu bisa terbaca. Nanti saya khawatir ini tidak terselesaikan ini, karena panjang atau banyak sekali tentang bab yang akan kita baca, Islam, iman, dan ihsan. Monggo Pak Tomo dibaca dulu terjemahnya, kitab Arba'in. Ya. Syarah hadis Jibril atau tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengenakan pakaian sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan darinya, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kami terheran-heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Ya, coba sementara itu dulu, ya. Jadi hadis ini disebut hadis ini berbahasanya ini an Umar berkata, ini berasal dari salah satu sahabat namanya Umar Ibnu Khattab, disebut gelarnya Ani Umar
radhiyallahu anhu, ya, Amirul semoga Allah Mukminin. ridho kepadanya. Aiton juga artinya hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang pertama tentang niat itu juga dari Umar bin Khattab, ya. Bainama nahnu, ya, bainama nahnu, ya, di antara kami, ini artinya pada suatu ketika, nahnu julusun, kami itu duduk-duduk inda Rasulullah SAW, di sisi Rasulullah, artinya duduk-duduk bersama Nabi, data yaumin pada suatu hari, itu tola alaina, tatkala tiba-tiba nampak bagi kami, rojulun seorang laki-laki, sadidun bayadun siabi, ya, yang sangat putih sekali bajunya. Jadi Rasulullah duduk dengan para sahabat itu, Umar bercerita bahwa tiba-tiba pada saat dia duduk-duduk bersama Nabi, loh kok ada orang datang bajunya putih, ya, bajunya putih, sangat putih sekali, saditun suwadis sari, dan rambutnya sangat hitam legam, ya, rambutnya hitam sekali, bukan rambut putih, bukan orang tua, itu digambarkan situ orang yang masih muda. Karena apa? Karena rambutnya masih hitam dan pakaiannya rapi. Ini satu pelajaran buat kita. Kalau kita mau menghadap kepada orang yang kita hormati, hendaklah pakaian kita itu yang layak, begitu. Jangan memakai pakaian yang tidak layak. Karena Nabi adalah, ya, seorang yang tentunya orang mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau mau datang kepada Nabi untuk bertanya sesuatu kepada Nabi, hendaklah dia mempunyai sikap yang baik, pakaiannya harus bersih, ya. Mungkin di sini rambutnya tersisir, bagus itu. La yura alaihi asar safar, ya. Kami semua itu tidak melihat bahwa dia itu ada bekas-bekas bahwa dia itu ada orang musafir, ya. Ya. Jadi wala ya'rifuhu minna ahadun. Namun seorang pun di antara kami itu tidak ada yang kenal kepadanya, ya. Jadi ini ada orang tiba-tiba datang, bajunya putih, rambutnya hitam kelam, sopan sekali, ya. Kemudian datang kepada Nabi kita, padahal aku gak tahu, wah, apakah musafir atau tidak. Kalau musafir mestinya kan bajunya agak kotor. Ini bajunya bersih, ya. Dan kami tidak ada yang mengenal. Semua yang duduk sama Nabi tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, ditempukkan begitu. Wa wadha'a kafaihi ala fakhidhihi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di pahanya. Ada satu riwayat pahanya ini yang disebut paha Nabi, ada yang mengatakan pahanya paha sendirinya, ya. Waqala, kemudian orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, kabarkan kepadaku anil Islam, tentang Islam. Artinya ajari aku, ya, apa sih Islam itu sebenarnya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang awam mau diajari Islam, ya seperti ini cara mengajarkan Islam itu. Kalau ingin kenal, ya seperti yang diajarkan oleh Nabi, ini agama Islam, jangan Islam sejati, Islam Nusantara, Islam macam-macam. Ya Islam yang diajari Nabi ini, ya, kita amalkan. Ini bukan Islam Arab, bukan, ya. Islam, ya Islam seperti itu. Faqala Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu, yang disebut Islam, kamu dikatakan Islam, Rasulullah tidak akan membedakan Islam Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. Tidak ada. Islamnya secara umum ini adalah antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Pertama kali, hendaklah kamu bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah, ya. Kemudian kalau sudah itu, wa tuqimas sholata, dan engkau tegakkan sholat. Kerjakan sholat 5 waktu, kerjakan pada waktunya di awal waktu di masjid, ya, berjamaah. Ini anjuran yang sangat keras sekali. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki punya wajib, ya. Kalau perempuan lebih baik sholat di rumah. Kemudian waktu tias zakata, kalau sudah sholat, sudah bersyahadat sholatnya sudah benar, dan kamu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, tunaikanlah zakat. Ya, tidak sah
Islam seseorang secara sempurna kalau dia mengingkari ya zakat, artinya mereka menganggap zakat itu bukan perintah. Tapi kalau mereka karena bakhil, ya masih zakat Islam, tapi Islam yang jelek gitu. Waktu dia zakatan dan kau tunaikan zakat, kalau sudah ini watasumu Ramadan. Di bulan Ramadan kau berpuasa 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Hanya kalau sakit boleh tidak puasa, kalau bepergian boleh tidak puasa, kalau sudah tua nggak kuat boleh tidak berpuasa, masing-masing ada aturannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima adalah watahujul baita inistatota, ya, ilaihi sabila. Kalau yang kelima adalah kau berangkat haji ke Baitullah, ke Mekah sana untuk menunaikan ibadah haji itu, kalau kamu mampu dan ada jalannya, mudah jalannya. Jadi sekarang itu mau haji itu harus menunggu selama 35 tahun ya. Saya nggak ngerti kalau 35 tahun, kalau sudah umur-umur ya 40 itu ada nutut apa enggak ya, atau umur 50 ya nutut atau enggak ngerti ya, hanya Allah yang tahu. Tapi karena diwajibkan oleh Allah dan kita sudah niat bersungguh-sungguh, pasti Allah yang mendatangkan ke sana. Jadi kita bisa berhaji atau datang haji itu bukan semata-mata karena kita mau, kita punya uang. Tidak semata-mata itu memang penting ya. Tapi tidak semata-mata itu artinya adalah pertolongan Allah. Nanti kalau waktunya dimudahkan oleh Allah, apa saja yang kita kerjakan jadi mudah sehingga kita bisa berangkat untuk haji ya. Ya, kalau kemudian orang itu yang tanya itu berkata, sodakta, benar kamu Muhammad, benar gitu. Ini orang aneh sekali. Maka di situ fa'ajibna, maka kami takjub, kami heran ya. Kata Umar bin Khattab yang meriwayatkan dari situ, fa'ajibna, lalu aku heran kepadanya, yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan. Jadi wis tanya kok membenarkan, kan orang ini mengherankan. Mestinya kalau tanya ya tidak dibenar, yang membenarkannya adalah orang yang bertanya itu, yang ditanya itu kemudian benar jawabannya, itu dibenarkan sama orang bertanya ini. Kemudian kalau dia berkata lagi, monggo Pak Tomo dilanjutkan. Pak Tomo, nggak ada? Mute-nya Ustaz. Oh, masih di mute ya? Ya. Kemudian Lanjutkan. dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dan ia berkata, engkau adalah benar. Sudah ya. Jadi seperti itu ya. Yang kedua pertanyaannya, fa'akhbirni, maka beritakan kepadaku. Nah, ajari aku anil iman, tentang iman ya. Apa sih hakikatnya iman itu? Tanya kepada Nabi kita, orang itu, maka qala, Nabi pun menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir ya, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi ya, qala sadaqta. Nah, sekarang saya akan sampaikan di sini tentang apakah definisinya iman itu sebenarnya sesuai dengan hadis tersebut. Jadi hadis tersebut ya. Secara etimologi iman berarti pengakuan atau pembenaran ya. Secara terminologi berarti ya pembenaran dan pengakuan yang mendalam tentang apa? Satu ya, adanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah itu benar-benar ada, dibenarkan dengan hatinya, diucapkan dengan lisannya, diwujudkan dengan perbuatannya. Adanya Allah, pencipta alam semesta yang tidak mempunyai sekutu apapun. Itu baru iman. Tapi kalau kita percaya ke bahwa yang menciptakan alam semesta Allah, tapi Allah punya teman, Allah punya penolong, ya Allah punya anak,
ya, atau bahkan mungkin punya menantu atau yang lain, itu berarti tidak beriman. Yang kedua, dia meyakini betul adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Jadi Allah itu menciptakan satu makhluk yang tidak sama dengan manusia, namanya malaikat. Malaikat itu tidak bisa dilihat oleh mata, malaikat itu tidak bisa kita buktikan dengan keilmuan yang kita miliki, namun mereka itu pasti adanya. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat, ya, dan selalu menuruti perintah Allah. Mereka diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, ya. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Apakah banci? Ya, kita tidak berani juga mengatakan gitu. Yang diterangkan bahwa malaikat itu kalau kita di musola itu ora lanang, ora wadon, gitu kan gitu. Dia ya bangsane bangsa alus ya. Ini yang pada saat kita kecil dulu di musola atau di langgar-langgar itu selalu ada puji-pujian seperti itu. Jadi untuk malaikat itu dia tidak laki-laki dan tidak perempuan karena tidak diciptakan. Ya, tidak ada syahwat bagi mereka. Mereka taat dan patuh kepada Allah, tidak pernah satu pun berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak mempunyai keturunan. Jadi anak ini keturunan malaikat, berarti salah ya. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu berapa, ya. Namun Rasulullah menerangkan, ya, di langit yang kita lihat di atas itu tidak ada satu jengkal pun, ya, kecuali ada dahinya malaikat, batuknya malaikat itu sujud kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi malaikat itu banyaknya, bahkan masuk Masjidil Baitul Ma'mur. Ya, di atasnya Masjidil Haram itu Baitul Ma'mur itu kiblatnya malaikat itu setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya dan tidak keluar lagi. Setiap hari sampai nanti hari kiamat. Kita bisa menggambarkan berapa besarnya Baitul Ma'mur ini dan berapa banyaknya malaikat yang diciptakan oleh Allah ini dengan kekuasaan Allah yang maha luar biasa ini. Jadi diyakini malaikat seperti itu. Yang ketiga, keyakinan adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut sebelum diubah dan diselewengkan oleh manusia merupakan syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi yang diturunkan. Jadi misalnya kitab Zabur, ya, itu diturunkan kepada Nabi Daud misalnya, ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Musa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita yakini, kita percaya. Hanya saja Injil, Taurat, Zabur yang sekarang ini sudah diubah-ubah dengan tangan manusia. Ya. Jadi maka dari itu Allah menyatakan siapa yang mengubah, yaitu orang-orang Yahudi ini. Ya, diubah-ubah sehingga banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang Rasulullah akan diutus. Nanti di akhir zaman ini mereka ganti, mereka ubah, maka Allah menyatakan celakalah failul ladzina yaktubuna kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, yang mengubah Taurat, Injil dan Zabur itu, kemudian dikatakan ini kitab datang dari Allah, ya. Ini disebutkan dalam surat nomor 2, surat Al-Baqarah ayat yang 79, ya. Surat nomor 2, surat Al-Baqarah ayat yang 79. Monggo Pak Tomo dibaca sebentar. Ayat 79 ya, Pak. Yeah. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi orang-orang Yahudi sengaja ditulis, dan ini wahyu dari Allah kitabnya itu.
Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ini dari sisi Allah, ya. Ini yang rusak sekali kitab-kitabnya mereka ini, sudah dicampur dengan tangan-tangan manusia yang jahil-jahil ini. Ya memang masih ada ajaran-ajaran yang asli mengesahkan Allah, tentang akhirat, tentang hal-hal itu masih ada, tetapi kebanyakan mereka sudah ganti dengan tangan-tangan mereka sendiri, disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu membongkar rahasia mereka ini. Yang keempat, ya, iman itu meyakini sebenarnya, diucapkan dengan lidah, ya, diyakini dalam hati, kemudian diwujudkan dalam perbuatan, dalam amal-amalnya ini, bahwa adanya rasul-rasul yang diutus oleh Allah, ya, yang dibekali dengan kitab samawi. Dan misal Nabi Musa dengan kitab Taurat. Kitab Taurat itu syariat-syariat yang diturunkan kepadanya, menyembahnya kepada Allah, mengesahkan kepada Allah, dilarang syirik. Di situ ada semua. Apa saja yang dilakukan, berbuat baik kepada orang tua, kepada sesama, dan lain-lainnya. Semuanya ada. Ya, ini beriman kepada kitab-kitab, ya, kepada adanya Rasul, tadi kemudian kitab, kemudian adanya Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah, yang Rasul tentu dibekali dengan kitab samawi, sehingga perintah untuk memberikan hidayah, ya, kepada umat manusia. Jadi dengan kitab itu, kalau Rasulnya sudah meninggal dunia, dibaca supaya kita dapat mendapat hidayah, bisa mengikuti agama yang benar yang diturunkan oleh Allah, ya, Subhanahu wa taala kepada para nabinya ini. Yang ketiga, yang keempat, ya, yang kelima adalah adanya hari akhir. Jadi kita harus beriman bahwa nanti dunia ini akan berakhir. Kapan berakhir? Ya di hari kiamat besok. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atahu kadzibah, ya. Kalau sudah datang hari kiamat itu, maka terjadinya hari kiamat itu tidak seorang pun yang bisa mendustakan. Di hari kiamat itu, khafidhatur rafi'ah, ada orang diangkat tinggi-tinggi derajatnya, padahal di dunia dulu hina, ada yang orang dihinakan. Dulu derajatnya tinggi, itu hari kiamat kelak. Kalau kemarin diterangkan di surat Al-Haqqah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah, ya, hari kiamat, ya, Al-Haqqah. Mal-Haqqah, kamu tidak tahu apa hari kiamat itu. Wa ma adraka sekali lagi kamu tidak tahu, ya, apakah hari kiamat. Karena kejadian hari kiamat itu luar biasa, dan kita itu harus percaya tentang adanya hari kiamat. Allah akan membangkitkan seluruh manusia dari muka bumi itu, lalu diperhitungkan seluruh amal perbuatannya. Amal perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yakni surga, dan amal perbuatan yang buruk akan dibalas dengan keburukan, yakni neraka. Jadi kita sudah mempunyai catatan, yang satu disijin, yang satu diiliyin. Orang-orang yang baik itu catatannya diiliyin, sedangkan orang-orang yang jahat itu kitab catatannya disimpan di sijin. Yang keenam adalah adanya qadha dan qadar. Qadha itu rencana Allah, qadar itu pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang terjadi pada alam semesta ini merupakan ketentuan dan kehendak Allah, semata-mata untuk satu tujuan yang hanya diketahui oleh Allah. Dengan adanya keyakinan qadha dan qadar, orang itu akan menjadi enak, ikhlas menjalankan segala sesuatu, karena tidak ada kejadian di muka bumi itu kecuali dengan ketetapan Allah. Saya umur sekian sakit, kemudian sekian mati, sudah. Kalau belum mati, maupun sakit, ya tidak akan mati, karena belum waktunya. Malaikat tidak akan salah untuk mencabut ruhnya seseorang, ya, dan tidak pernah berdoa kepada Allah karena malaikat benci kepada seorang ahli maksiat, dimatikan dulu, tidak. Mati sudah ada ketetapannya. Itu sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah rukun-rukun iman. Siapapun yang meyakini, maka ia akan selamat dan beruntung, dan barang siapa yang menentangnya, maka ia akan sesat dan merugi. Allah berfirman, wahai, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 136, Pak, ya. Surat An-Nisa ayat 136. Monggo, Pak. Ya, Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman,
tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Iya, ya itulah ya. Jadi ayat Al-Quran menjelaskan kepada mereka seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan hadisnya Pak dulu. Dan dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Maka laki-laki itu bertanya lagi, berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab, jika seorang budak wanita yang telah melahirkan tuanya, dan jika engkau melihat orang yang telanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing, telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah, yang menjulang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Iya, ini hadis Soki. Jadi inilah cara Allah Ta'ala sebagian itu tentang wahyu yang diturunkan untuk mengajari para sahabat pada saat itu dengan cara dialog seperti ini. Jadi seakan-akan seperti sinetron gitu ya. Yaitu kan nggak ada yang tahu yang datang itu tiba-tiba setelah ya Rasulullah sudah tahu kalau yang datang itu Jibril untuk mengajari Islam. Ya. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan kecuali Allah. Nah, Allah Ta'ala itu mengutus malaikat Jibril caranya mengajarkan agama seperti ini ya. Setelah diterangkan Islam, diterangkan iman, maka berkata lagi malaikat Jibril untuk mengajari kita ini, fa'akhbirni anil ihsan. Maka beritahukanlah kepadaku apakah hakikatnya ihsan itu ya. Kala ya Nabi bersabda, anta butullaha, engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, ka'anna katarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Jadi kalau kita sholat gitu ya, usahakan seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Melihat bagaimana orang itu kalau melihat dengan yang ditakuti, yang dicintai, ya. Kemudian yang dipatuhi, bagaimana suasananya? Tentu akan lebih khusyuk ini. Fa'ilam takun tarahu, namun kalau kau belum bisa sampai tingkat melihat Allah itu, ya, yakini saja, fa'inahu yaraka, dia adalah Allah melihatmu. Jadi kalau kamu belum sampai seperti itu, maka yakini bahwa Allah itu melihat. Jadi kita itu sedang sholat dilihat oleh Allah. Ya, bagaimana kalau kita lihat kerja dilihat oleh juragan, itu pastilah kita kerjanya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Itu maknanya ihsan ya. Kalau sudah tingkat tertinggi, kita sudah tidak ngitung-ngitung pahala, tidak ngitung-ngitung diberi surga atau takut neraka, tidak. Mereka bagaimana Allah ridho kalau kita beramal ya. Bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah. Karena kalau amal kita satu saja diterima oleh Allah, kata Hasan Badri, tatkala dia menafsirkan Al-Quran, sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Dia mengatakan seandainya ada satu amal saja yang diterima oleh Allah, maka aku sudah merasa puas sekali, senang sekali karena amalku diterima oleh Allah. Berarti dia sudah dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi gitulah cara beribadah, sholat kita, zakat, ya termasuk kita sebenarnya di kurban. Rasakan kita ini dilihat oleh Allah. Punya duit atau tidak punya duit, kita sesungguhnya medit atau sungguh kita sudah tahu.
Nggak usah ditunjukkan ini, karena ini. Biar Allah tahu dan Allah nanti menghisapnya kepada kita. Ya. Tapi kita mohon supaya dihisap dengan hisap yang ringan. Ya, ringan. Nah, setelah tentang ihsan sudah dijelaskan, di sini saya akan bacakan definisi ihsan ialah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian sehingga seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu, maka ya ingatlah bahwa Allah senantiasa melihatmu dan mengetahui apapun yang kamu perbuat. Ya, itulah ya. Jadi seperti itu yang diterangkan kepada kita. Kemudian Jibril bertanya lagi satu pertanyaan ini ya. Supaya kita juga tahu, jangan ada yang ngarang-ngarang sini. Fa'akhbirni anisa'ah. Beritahukan kepada kita, kepada saya ini, wahai Rasul, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini pertanyaan yang sulit sekali ini. Ya, pertanyaan yang ketiga ini, kapan? Keempat ini, kapan terjadinya hari kiamat? Maka dijawab oleh Nabi, Nabi ya memang orang cerdas. Maka jawabnya apa? Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, ya. Jadi sama-sama tidak tahu. Meskipun malaikat tidak tahu kapan terjadinya kiamat, Nabi pun juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Apalagi kita manusia biasa. Jadi kalau ada orang cerita bahwa saya tahu akan terjadinya tahun ini setelah ini, ya, itu dusta belaka. Kecuali mereka yang menyebutkan apa yang diterangkan oleh Nabi, yakni tanda-tandanya. Ya. Kemudian Jibril mengatakan, fa'akbirni an amaratiha. Kabarkan saja kalau tidak tahu itu tentang tanda-tandanya hari kiamat. Tanda-tandanya kalau ada seorang budak melahirkan tuannya. Artinya nanti akan ada orang-orang anak-anak ya yang di akhir zaman itu durhaka kepada orang tuanya sehingga orang tuanya itu diperlakukan sebagai budak, ya, tidak lagi dia berbakti kepada orang tuanya yang telah melahirkan, mendidiknya. Inilah nanti yang disebutkan kalau sudah seperti itu, maka kiamat itu tanda-tandanya sudah akan segera datang dan akan muncul nanti, ya, orang-orang yang tidak bersepatu, tidak atau pakaiannya saja tidak lengkap, ya mereka itu ya berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi-tinggi, ya. Itu artinya mereka itu sudah saling berlomba-lomba dengan kekayaan mereka. Ini saya bacakan ini ya, apa namanya sarahnya. Ya. Hari kiamat dan tanda-tandanya. Tibanya hari kiamat adalah rahasia Allah. Tidak satu makhluk pun mengetahui, baik malaikat maupun rasulnya. Keadaannya, karenanya Nabi SAW bersabda, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Meskipun demikian Nabi memberikan tanda-tandanya. Ya. Itu adalah krisis moral. Nanti akan terjadi krisis moral sehingga banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti memperlakukan tuannya. Ya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan tuan terhadap budaknya. Jadi orang tuanya dianggap budak. Jadi misalnya nanti bapak, saya akan pergi ke kantor, Bu, ya, ini bersihkan jedingnya ini ya, kamar mandi bersihkan, anak-anak itu kasih ini macam-macam. Jadi dijadikan pembantunya, ya, tidak terasa jadikan budaknya. Ini durhaka seperti itu. Yang kedua nih, kehidupan yang jungkir balik. Banyak orang bodoh menjadi pemimpin, ya. Pemberian wewenang kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Harta melimpah. Manusia banyak yang berlaku sombong dan foya-foya. Bahkan mereka berlomba-lomba dan saling meninggikan bangunan dengan penuh kebanggaan. Mereka berlagak congkak pada orang lain, bahkan mereka seakan-akan ingin menguasai orang lain. Jadi nanti akan, kalau sudah seperti itu, sudah tidak ada lagi, inilah tanda-tanda kiamat yang diterangkan oleh Nabi.
Sedangkan yang diterangkan oleh Al-Quran, yaitu surat nomor 6 ayat 158, itu kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Jadi kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, yaitu kiamat segera akan terjadi. Di dalam surat nomor 6 ayat 158, ingat saya, mudah-mudahan, ya, 158 itu Pak, monggo. Monggo Pak Tomo. 158. 158 surat nomor 6 itu tanda-tanda hari kiamat. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun akan menunggu pula. Ya, jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu nggak ada yang ditunggu-tunggu bagi mereka itu kecuali datangnya malaikat kepada mereka ini. Ya, artinya datang malaikat yang akan mencabut ruhnya, atau datang kepada mereka, ya, itu ya perintah Allah, artinya kiamat yang akan terjadi nanti, ya. Atau tanda-tanda hari kiamat lah, ya. Di antaranya matahari terbit dari sebelah barat. Di situ nggak ada, Pak, nggak ada footnote-nya, Pak. Nggak ada ya. Ada footnote-nya, Pak, itu 3, berapa itu? Footnote-nya 524, Pak. 524, maksudnya sebagian tanda-tanda kiamat, yakni terbitnya matahari dari sebelah barat. Maksudnya sebagian tanda kiamat yaitu terbitnya matahari dari barat. Iya. Jadi besok itu kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat itu berarti kiamat itu akan segera terjadi dan tidak lama lagi, ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai meninggal dunia di saat hari kiamat, karena orang yang paling celaka ini adalah orang yang meninggal dunia nanti saat kiamat, karena nggak ada yang rumati, nggak ada yang nyolati, nggak ada yang apa. Mereka itu akan ya seperti tunggul-tunggul kurma yang telah lapuk, ya tidak bisa diingat sama sekali. Baik, saya kira sampai di sini dulu sementara ini. Saya kembalikan kepada AM, Pak